Halo, salam semuanya. Saya Muhammad Yusril dari Universitas Siliwangi akan menyampaikan materi tentang eksponen dan logaritma untuk SMK Multimedia. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, yaitu konsep dasar dari eksponen itu sendiri. Nah, eksponen itu bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan F, X, A, pangkat X. Ini dibacanya A pangkat X. A itu konstanta, X itu merupakan variabelnya yang dapat diubah. Misalkan F, misalkan ya, X-nya sama dengan 2, berarti akan menjadi A pangkat 2. Seperti itu. Nah, notasi A pangkat N, di mana N merupakan bilangan bulat, merupakan hasil kali A sebanyak N faktor. A sebanyak N faktor. Dapat diartikan seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A sampai dengan N kali. Nah, apa kali A kali A, A-nya itu ada ada sebanyak N kali gitu. Nah, misalkan ya. Misalkan A pangkat 2. Berarti itu A kali A, yaitu A kali A kali A. A kali A saja. Nah, kalau A pangkat 2 berarti sama dengan A kali A. Kalau A pangkat 3 berarti A-nya ada 3 kali ya. Operasinya tetap perkalian. Super. Seperti itu. Kalau pangkatnya 1. Kalau pangkat 1 berarti A-nya cuma ada 1. Seperti itu. A pangkat kali A pangkat 1. Nah, pokoknya mah A pangkat X dikalikan A-nya itu dikalikan sebanyak X kali. Kalau A pangkat 1 berarti A, kalau A pangkat 2 berarti A kali A, seperti itu. Gampang lah kayak gitu pokoknya mah ya. Nah, lalu sifat-sifat dari eksponen itu sama. Nah, sifat-sifatnya itu ada kalau A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau ketemu kayak gini perkalian, ininya beda pangkatnya, tinggal tambahkan saja. Tapi kalau konstantanya sama, ya, kalau konstantanya sama tapi pangkatnya beda, berarti tinggal tambahkan saja dalam perkaliannya. Nah, lalu ini, yang ini, kalau A pangkat M lalu dipangkatkan lagi dengan N, berarti itu dikalikan A pangkat M kali N, itu dikalikan. Kalau A pangkat M-nya dikurung dengan pangkat N. Kalau bentuknya kayak gini, berarti dikalikan. Nah, kalau yang kayak gini, A pangkat N per M. Ini bentuknya rasional ya. Berarti ini dalam bentuk akar. Yang penyebutnya itu merupakan basis dari akar M. Seperti itu. Misalkan kalau N per 2 berarti akar 2. Seperti itu. Nah, bacanya A pangkat M akar M. Lalu ada lagi yang bawah. Kalau akarnya sama, kalau akarnya sama seperti ini tuh. Basis akarnya sama, terus pengalian, maka kita cukup mengkalikan konstanta yang nya saja. Seperti itu. Lalu kalau bentuknya seperti ini ya, dalam kurung A kali B dalam kurung N. Kalau ini perkalian ya. A
kali B pangkat N. Berarti keduanya dikalikan juga. A pangkat N, B pangkat N. Dua-duanya dikalikan dengan pangkat N. Sama juga dengan yang penyebut. Kalau konstanta penyebut, berarti kedua konstantanya dikalikan dengan pangkat M. Sebenarnya mah ini A pangkat 1. 1 kali M itu sama dengan M. Seperti itu. Nah, kalau ketemu yang kayak gini nih. Kalau A pangkat negatif M itu sama dengan A per A pangkat M. Itu udah kayak inverse-nya seperti itu, kebalikannya. Lalu ada lagi ya. Misalkan kalau A misalkan kalau A pangkat 0 itu pasti akan selalu 1 hasilnya. Mau bagaimanapun kalau konstantanya seperti apapun, kalau pangkatnya 0 itu akan sama dengan 1. Ya. Kalau pangkatnya 1, A pangkat 1 itu sama dengan A. Nah, gampang kan? Nah, coba contohnya. Contohnya bentar ya. Nah, misalkan contohnya A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, ini sifatnya itu mirip sama yang ini. Konstantanya sama. Ya. Berarti yang ditambahkan hanya ininya saja. 2 tambah 3 sama dengan A pangkat 5. Konstantanya mah sama, tapi pangkatnya beda. Kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Seperti itu. Nah, yang ini 4 kali 4 pangkat 1 per 2. Nah, kalau pangkat per, nah ini bentuknya kayak gini. Ini sifatnya. Nah, berarti akar 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2. Bisa pakai kalkulator juga gampang. Akar 4 pasti sama dengan 2. Nah, untuk yang contoh ini mirip sama yang ini, ya. Berarti kedua pembilang dan penyebut dikalikan dengan pangkat M. Berarti A pangkat 2 terus juga B pangkat 3-nya dikalikan dengan pangkat 2. Berarti B pangkat 6. A pangkat 2 per B pangkat 6. Seperti itu. Gampang ya. Lalu selanjutnya untuk grafik. Nah, grafik untuk Y sama dengan 2 pangkat X seperti ini. Itu bentuknya akan seperti ini. Ini akan terus ke atas. Semakin besar X, maka akan semakin besar nilai Y-nya. Lalu untuk yang negatif X, misalnya 2 pangkat negatif X. Nah, ini nilainya akan semakin turun. Itu. Semakin besar nilai X, kan nilainya akan semakin turun, mendekati 0. Tapi kayaknya nggak bakal sampai 0, tapi mendekati 0-nya. Nah. Lalu untuk eksponen. Nah, ini khusus untuk bentuk akar. Misalkan akar 16. Nah, akar 16 ini kan ya sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 16-nya ini sama dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4. Terus kalikan 2, 8. Terus dikalikan 2 lagi sama dengan 16. Nah, terus ini ada bentuk akar. Berarti dipangkatkan lagi dengan 1 per 2. Nah, gitu. Nah,
Kalau ngelihat dari sifat yang ini nih, nah ini sifat yang ini, maka kita bisa mengalikannya langsung. 4 kali 1 per 2, maka jadi 2 pangkat 4 per 2. Nah, 4 per 2 itu sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang ini mah simple. 2 akar 3 dikalikan 7 akar 5. Nah, yang dikalikan itu misalkan ini konstantanya 2, ini juga 7. Berarti yang dikalikan konstantanya aja. Lalu untuk akarnya juga sama, kalikan akarnya aja. Seperti itu. 2 kali 7 sama dengan 14. 3 kali 5 sama dengan 15. Tidak lupa dengan akarnya. Jadi kalau akar dikalikan akar, konstanta kalikan dengan konstantanya. Udah. Lalu yang ini. Nah, kalau yang ini mirip sama yang ini tuh. Ini sama basis akarnya. Bukan basis akar yang sama. Ini itunya yang sama ya. Dengan menggunakan ini. Nah, ini. Kita menggunakan sifat yang ini untuk mengerjakannya. 2 akar 3 itu sama dengan 2 pangkat 1 per 3. 2 akar 4 itu sama dengan 2 pangkat 1 per 4. Tuh. Nah, lalu kita menggunakan sifat eksponen yang ini, yang pertama. Yang ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. 1 per 3 ditambah 1 per 4. Hasilnya 2 per 12. 7 per 12. Nah, jadi hasil akhirnya sama dengan 2 per 7 akar 12. 2 pangkat 7 akar 12. Seperti itu. Lalu untuk ini kayak mengsederhanakan bentuk akar kayak gitu ya. Nah, akar 12 atau 12 kuadrat, akar kuadrat 12, ini sama dengan akar 4 dikali akar 3. Nah, itu sama dengan, kan ini akar 4-nya ya, akar 4 itu sama dengan 2. Nah, ini nggak bisa kita ubah lagi gitu. Nah, berarti udah gini aja, 2 kali akar 3. Nah, itu gampangnya. Untuk eksponen, untuk bentuk akarnya, Y sama dengan akar X. Ini bentuknya bakalan kayak gini ya. Lalu untuk yang ini, Y sama dengan negatif akar X. Ini bentuknya akan ke bawah menjadi negatif seperti itu. Dari 0 sampai terus ke bawah terus. Y-nya pasti itu akan negatif karena ininya negatif. Nah, lalu lanjut untuk eksponen. Sebenarnya eksponen ini untuk materi selanjutnya, tapi kita lanjutkan saja dulu. Tapi jika kalian merasa cukup, silahkan istirahat dulu sampai sini. Nanti lanjut ke logaritma. Nah, kita lanjut ke masih ya. Nah, ini ya eksponen. Lupa yang untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, merasionalkan penyebut akar ini lumayan penting ya, supaya gampang dibaca itu untuk komputer seperti itu. Nah, misalkan kita ketemu P per akar Q. Nah, untuk merasionalkannya kita kalikan dengan penjemputnya gitu. Jadi akar Q per akar Q ini kan sama dengan 1. Berarti walaupun diapa-apain juga ya tetap aja sama aja gitu. Jadi sama dengan P akar Q per Q. Nah, ini udah dalam bentuk rasional. Ini gampang. Lalu untuk R.
yang bentuknya kayak gini, penyebutnya tuh P tambah per Q. Kalau bentuknya kayak gini ya, nah tinggal kalikan aja, tapi ininya beta operasinya. Kalau ini tambah berarti ininya negatif itu. Nah ini juga sama, kan ini negatif tuh, negatif berarti ininya operasi untuk kaliannya itu positif. Itu gampang. Nah contohnya misalkan 2 per akar 3 ditambah 3 per 3 per 3 per 3 sama dengan 2 per 3 per 3. Gampang kan? Nah ini untuk algoritma. Jadi saya sudah menyampaikan. Jika merasa cukup bisa istirahat dulu dan lanjutkan lagi di lain waktu. Ini untuk logaritma ya. Nah logaritma ini hampir kayak kebalikannya dari eksponen tapi berbeda. Nah untuk umumnya A, Y sama dengan B. Nah ini yang kita cari ini Y-nya. Tadi kan sebelumnya kita mencari hasil dari A pangkat X, tapi kita mencari Y dari ini, dari persamaan ini. Jadinya menjadi log A B per sama dengan Y. Log A ini basis, A-nya itu sama dengan basisnya. Nah ini basis sama dengan A-nya itu konstansanya, B itu sama dengan hasilnya ya. Nah Y yaitu berapa kali berapa dari pangkat A untuk menghasilkan B, seperti itu. Nah gini nih tuh bentuknya kayak gini, simpelnya A pangkat Y sama dengan B, Y sama dengan log A B. Nah ada syarat, B nya itu harus lebih dari 0 kayak gitu ya. Tidak ada nilai Y yang dapat memenuhi A pangkat Y sama dengan negatif B. Nah kalau B nya negatif itu kagak ada, dan A pangkat Y pun sama dengan 0 itu juga sama, tidak ada, itu juga tidak ada sama. Nah mungkin ada yang agak beda ya, kayak di buku. Kalau di buku itu mungkin nah basisnya itu ada di atas ini, di atas ini misalkan. Tapi secara internasional, bukan secara umumnya bentuknya kayak gini, basisnya ada di bawah kayak gitu. Nah mungkin banyak yang lihat kayak gini, pangkatnya ada di atas, tapi saya menggunakan yang basisnya di bawah biar kalian bisa tahu itu secara umumnya logaritma itu kayak gini. Soalnya saya rasa ini hanya di Indonesia saja gitu yang menggunakan format seperti ini. Jadi saya menggunakan format yang umum saja biar kalian semua bisa makainya juga. Jadi untuk selanjutnya yaitu sifat-sifatnya. Nah sifat-sifatnya itu misalkan log 10. Kalau log 10 mah ya tinggal aja log A. Nah kalau log A berarti itu logaritma basis 10. Berarti itu basis 10 ya. Nah log E ini sama dengan len, dibacanya len A, seperti itu. Kalau basisnya E, ini bilangan eksponensial, mungkin nggak bakal dibahas ya Kak, bilangan kayak gini. Log A juga kayaknya nggak bakalan dibahas. Nah kalau ketemu yang kayak gini, log A B kali C sama dengan log A B tambah log A C, seperti itu. Tuh lihat, kalau B kali C berarti sama dengan ditambah, tapi basisnya sama, seperti itu. Nah kalau pembagian berarti dikurang, sama kayak perkalian tapi dikurang. Tuh basisnya sama, tapi dikurang. Nah kalau untuk log A B pangkat N nya kita pindahkan ke depan kayak gitu, bukan pindahkan ke depan kayak di, pokoknya mah pindahkan aja gitu. Terus tinggal hitung log A B nya saja.
Nah, untuk ini log A B tambah log B sama C sama dengan log AC. Nah, ini basisnya, ininya sama nih. Konstantanya, apa yang dicarinya, sama dengan basis dari yang di depannya. Itu sama. Tuh, log B, tuh ini B, sama. Berarti tinggal hapus aja. Ininya jadi log A, C. Gampang kan? Yang ini, B pangkat log B, C. Nah, kalau basisnya sama, pangkat dari ininya sama, ya berarti hasilnya bakalan C, kayak gitu. Nah, grafiknya akan jadi seperti ini. Y sama dengan log X, yang akan terus seperti ini. Ya. Terus juga kalau Y sama dengan negatif log X itu akan bentuk seperti ini. Ini bakal turun ke bawah negatif. Nah, untuk contohnya ya, saya agak lupa. Nah, misalkan ya, log nah, kita pisahkan aja ini. Misalkan basisnya 2 ya. Yang gampang aja, basisnya 2. Terus D-nya sama dengan 4. Nah, ini hasilnya berapa? Astaga. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ingat ya bentuknya tuh. A pangkat Y sama dengan B. Ini ya. 2, 4. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 pangkat 2. Iya kan? Y-nya harus 2. Berarti ini hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, 2 tuh. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti ini hasilnya 2. Seperti itu. Kalau 8. Berarti untuk memenuhi ini ya. Nah, ini berarti harus pangkat 3. Berarti ini hasilnya pasti bakalan 3 juga. Nah, gampang kan? Nah, pokoknya mas seperti itu penyampaian materi dari saya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tanyakan langsung kepada saya melalui daring atau offline pada kesempatan lain waktu. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.